Selamat datang di Informal Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Informal Podcast. Masih bersama saya Iksan, ada di Mas Aji dan juga Mas Akmal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang masih dari lingkaran kita sendiri, dari SMA. Beliau ini seniman. Saya terakhir ketemu dia itu saya nggak salah pas apa ya kayak neng TBY pokoknya. Di TBY lagi ada pagelaran kayak acara musikalisasi puisi. Nah, aku ketemu dia dan timnya dari UNY dulu. Kelingan apa? Kelingan neng neng Buri kan. Yoi. Nah, ini dia Mas Hans Prabowo. Halo Mas Hans. Apa kabar Mas Hans? Alhamdulillah baik. Sehat yo. Ya, gini aja Mas. Ya. Yo mau ojo seniman lah Mas. Wong selo Nah, apa lu? Wong selo. Seorang guru. Ya. Ya. SPD. Bawa ki ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Makanya dia ngomong kalau ngono. Ora istilah seniman kuwi tang anu soalnya ning dunia ngono iki mengerikan. Waduh. Seniman apa mengerikan ini? Nah, ini sebenarnya ini dari satu SMA. Dulu saya sama Mas Aji itu dari IPA dan Mas Bowo sama Mas Akmal itu dari PS. Kelasnya mereka jauh lebih tinggi daripada kami karena mereka di lantai 2. Ini nyindir apa ya maksudnya? Ora dong. Gue ndak di anu iki engko angkatan bubar iki gara-gara iki. Mas Rasrawong Pak. Ras rawong. Ini mungkin apa ya? Ya karena kita lagi apa? Golek konco lah, cari-cari teman ngobrol. Nah, salah satunya Mas Hans ini yang kebetulan dia dulu kan saya tuh kenalnya dia ben-benan ya bareng Akmal bareng gue. Aneh Akmal mbuh sih ben-benan ora arti. Ora aku menyekeli kabel tok. Allah. Nah, ini kan kalau lihat Mas Bowo ini kan dulunya apa ya? Sebagai player gitu ya. Tapi kan hari ini dia punya proyek apa kayak Mas Hans Prabowo mini project apa kayak? PRB mini project record. Oh. Nah itu kan kayaknya wih jadi player jadi produser gitu ya. Level up ya. Luar biasa. Iya. Iya ini banget loh. OTW di studio lagi. Nah itu gimana Mas Bowo kok kemudian mungkin apa ya mungkin titik balik perpindahan gitu kok dulu nih sebagai player terus kemudian nyoba aku nggak tahu ya kamu tuh sekedar iseng-iseng atau nantinya akan serius. Nah mungkin di sini kan bisa ceritain tuh sekarang punya proyek itu piye kuwi cerita pengalamannya kuwi Mas. Sebenarnya apa ya? Aku bermain dunia per audio ya nih. Iki sebenarnya tidak direncanakan sih. Awal mula aku berkenalan dengan dunia recording itu sebenarnya awalnya dulu malah dari teater gue impian. Nah, aku di kampus itu kan ikut teater ya. Di komunitas. Nah, itu aku kebanyakan itu di bagian musik. Nah, di musik teater itu kita dituntut untuk salah satunya itu membuat soundtrack, membuat komposisi untuk mengiringi pementasan tersebut. Nah, itu dulu aku cukup kesulitan ketika bareng-bareng gitu. Pas aku jadi itu ya koordinator musik di situ, membuat komposisi bareng teman-teman tanpa ada apa ya, tanpa adanya suatu gambar lah ibaratnya, cuma ngawang-ngawang itu susah. Nah, lalu ada teman yang memperkenalkan
dulu tuh Adobe Audition dulu kalau nggak salah dulu. Adobe Audition. Nah itu dulu ngerekam suara, ngerekam gitar itu pakai headset. Nah dimasukin ke situ, wah katanya menarik iki. Nah, aku beberapa lama itu pakai Adobe Audition, ngerekam sendiri, ngerekam gitar sama vokal itu pakai headset. Terus juga itu aku pakai waktu teater juga buat nyetel suara hujan. Nah terus lama-kelamaan aku pakai itu, kemudian kenalah aku dengan Fruity Loop waktu itu lah. Fruity Loop itu nganu sih apa ya mirip-mirip Adobe Audition pengolah audio ya itu. Nah itu di situ aku mulai lebih serius lagi membuat aransemen musik di situ. Wah katanya menarik ya gitu. Nah orang monggo nganu teater tok. Jadi rasanya ketika ada Fruity Loop itu, wah iso gambar drum, iso gambar piano, iso gambar bass. Apa yang terimajinasikan di kepala itu bisa digambarkan ngono lho, wah karakternya ini langsung digambar. Nah itu aku tertarik. Nah kebetulan waktu itu sedang banyak garapan teater juga. Nah itu aku makin seneng tuh belajar itu. Agak lama aku pakai Fruity Loop itu buat teater, untuk live itu juga. Itu enak sekali. Lalu kemudian aku nyoba baru Cubase namanya. Aku survei di YouTube itu kok enak banget ya. Nah, akhirnya aku nyoba download Cubase, ternyata di situ emang lebih mudah untuk perecordingannya, untuk bagiku lebih mudah untuk perecordingannya. Nah, sejak saat itu aku itu mulai giat. Jadi apa ya namanya, ketagihan. Ketagihan. Lebih ke mengaransemen musik sih kalau dulu sih, bikin musik dulu. Setelah bikin musik itu, rekam sendiri kan itu. Nah, teman-teman itu beberapa banyak yang minta tolong juga. Mbak aku ngerekam kayak iki. Nah akhirnya juga perlahan-lahan banyak teman-teman yang rekaman di sini juga. Nah itu PRB Mini Project itu pas aku bikin Instagramnya itu sebenarnya itu udah jalan lama, cuma aku tuh dulu memang nggak pakai nama. Itu cuma apa ibaratnya ya mau apa? Ibaratnya gue pengen rekam bagus, moro ning aku ngono lho ibaratnya. Dan kebetulan konco teman baru dulu juga itu juga lumayan kayak gitu, jadi ada penyemangatnya lah lumayan kayak gitu dulu. Itu sih dulu dari dunia teater, ngaransemen lagu, dari ngaransemen lagu terus seneng dengan pengolahan suara itu tadi, lalu banyak teman-teman yang juga pengen bikin kayak gitu, dan akhirnya aku keterusan sekarang. Berarti secara nggak sengaja ya, maksudnya kamu Hans, yang tadinya mungkin ya cuman iseng-iseng doang recording, yang mungkin nggak ada bayangan buat kamu komersilin gitu, terus akhirnya kamu komersilin sekarang, kamu bantu teman-teman kamu gitu. Iya, sebenarnya belum begitu komersil ya, karena aku sendiri pun sebenarnya belum terlalu pede dengan hasil mixinganku ini sendiri. Yeah. Dan komersil banget sih sebenarnya sih urung, cuma teman-teman yang kesini tuh ya aku harap mengenai piro silahkan lah saweran, tapi untuk beberapa saya kenal beneran jujur gue, karena apa sebenarnya aku emang dari awal tuh nggak ada persepsi untuk apa ya, untuk bisnis dari itu emang nggak ada. Aku bikin PRB Mini Project pun namanya Mini Project. Awalnya aku dulu bikin Instagram itu untuk project-project pribadiku. Nah terus aku pikir kok banyak juga teman-teman yang rekaman di sini ya. Nah aku kasih record, karena kan kalau dulu namanya PRB Mini Project takutnya itu dikira projectku sendiri toh. Akhirnya tak kasih record biar aku juga bisa sharing teman-teman yang pernah merekam karyanya di tempatku. Soalnya jujur suatu kesenangan tersendiri sih ketika delok konco-konco iki do duwe lagu dhewe ngono gitu. Ini itu San. Yang lebih dari sekedar seniman gue itu San. Ngeri ya.
Ngeri ya. mulai menjilat. Han, tapi sebenarnya kamu ada tujuan nggak? Sempat ada kepikiran nggak kalau misalnya mungkin dari apa ya skill recordingmu atau dari iseng-isengmu tentang recording itu kayak kamu ada gambaran mau bawa kemana gitu sebenarnya? Sebenarnya ada. Ini aku mulai membangun dari kecil-kecil dulu dari saweran. Nah, ini aku sebenarnya sebentar lagi udah ngolah patokan harga mungkin itu ya. Woi 2021 metu press list sih bos. Resolusi nih Pak. Itu kembali lagi sih. Aku masih terus jajal ngolah piye carane men mixing ku itu paling enggak iso standar lah. Iso lebih ke standar dengan alat-alat yang minimal seperti ini. Dan ya itu harapanku kok syukur-syukur bisa agak gede, bisa untuk menghidupiku juga, dan juga untuk bisa untuk menghidupi teman-teman di lingkunganku yang mereka pengen berkarya. Karena kebetulan di lingkunganku sendiri sangat banyak teman-teman yang memiliki banyak potensi, tapi mereka masih kesulitan untuk mencari apa ya namanya, di rekaman lah, di rekaman entah itu ya harga rekaman yang standar yang cukup mahal gitu. Paling enggak kita bisa memulai dulu dengan yang sederhana di sinilah mungkin. Hans, aku mau tanya dong. Ya gimana? Ci. Nah, kamu kan dulu player ya nggak sih? Iya. Kok sekarang pindah ke backstage lah ibaratnya gitu. Nah, apa sih sing gawe kowe kok pengen dadi aku ning mburi lah bane luwih penak? Apa gara-gara kowe wis kecemplung pas teater, jo wis menikmati apa piye? Menurutmu piye kowe? Kenapa sekarang milih itu? Gitu. Oh gitu ya. Karena apa ya? Karena semakin kesini pengalamanku dan tujuanku untuk memainkan musik itu semakin apa ya? Bukannya semakin turun, tetapi semakin berubah lah ibaratnya. Dulu apa kamu udah puas? Oh aku wis iso lah. Aku ameh bukan neh. Ya bukan sudah puas sebenarnya. Tapi apa ya? Semakin kesini aku semakin menyadari, gini ya. Dulu aku waktu SMP itu pertama kali bikin band. Aku pengen terkenal. Aku wajar. Ketika itu aku seneng band Xerox misalnya, Xerox atau Dewa 19. Wah aku pengen gue suatu saat ono ning kono gue. Ngapain lah aku bla 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 gini tingkatkan skill bla 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 bla. Nah, tapi semakin kesini rasa tinggu ningkat ke skill atau ngopo-ngopo semakin berkurang, aku nggak tahu kenapa. Dan entah karena aku melihat industri atau melihat apa ya, aku nggak tahu kenapa, tapi aku luwih memahami sebagai musiki apa ya, sebagai konco lah ibaratnya lah. Karena aku pernah bola teman. Bahasa versi musik ya. Iya benar. Kalau ya sebenarnya ini juga salah satunya berpacu dengan realitas juga ya. Ketika aku bikin band, SMP aku bikin band, terus SMA bikin band, terus kuliah ini juga bikin band yang harinya terpisah karena apa sudah punya kesibukan masing-masing lulus. Aku kira banyak pertimbangan yang akan dipikirkan kalau kita mau benar-benar fokus ke musik, apalagi di panggung depan, di panggung utama. Nah, pikiranku sekarang udah ke sana, dan apa ya, mungkin aku idealisku turun lah saya, atau aku terlalu realistis lah mungkin lah. Dan aku mikir aku mau bisa gitaran yang rumah, aku seneng. Aku perlu terkenal, ngopo-ngopo angger aku gitaran wis iso marai atiku ayem,
Ya wis kuwi aku sedang. Nah, Luar dan ketika aku bikin recording ini, ada adik kelas atau siapapun yang datang, mereka punya keinginan yang kuat untuk berkarya. Aku pengen duwe lagu. Nah, kuwi seolah-olah iki kayak aku pas aku lagi semangat ngono lho. Yang ngono kuwi lah ibaratnya. Dan Aji juga bilang kenapa aku di belakang. Sebenarnya aku juga nggak sepenuhnya di belakang sih. Rencanaku juga aku akan pengennya sih tetap nulis lagu ya. Untuk sementara ini untuk pemikiranku yang sekarang. Aku nggak tahu besok akan seperti apa. Tapi sing saiki ya aku sih harapanku sih bakal nulis lagu. Tapi mungkin tidak untuk manggung. Katakanlah aku kemarin bikin Rumput Kehidupan itu, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman udah lihat, ya aku bikin karena emang aku pengen bikin aja. Dan gue ibaratnya kalau curhat lah. Kalau misal aku mikir warna-warna kan, wah iki piye yo anakku cara manggungi. Ya aku gambar dhewe, aku nulis dhewe, aku ran duwe band. Ya paling enggak aku pengen ya wis lah, itu lahir sebagai anakku kelak. Jiwa seninya luar biasa. Sebenarnya mau memenuhi kebutuhan sekedar memenuhi kebutuhan batin tok sih. Dan ada lagi satu cerita. Aku ki sebenarnya orang yang sulit untuk bersosial sih mungkin loh. Karena SD ki nek ana kanca-kanca SD sing ketemu aku saiki mungkin wis pangling. Soalnya jari ki aku mbiyen SD ki menengan banget. Kayak ran duwe kanca ngono. Tapi barangkali gitar ini juga menyelamatkan hidupku karena bukan menyelamatkan hidupku sih, menyelamatkan sosialku sih. Jadi ketika aku SMP song gitar, maksudnya ya entah kenapa seperti banyak teman-teman yang mendekat dan aku juga tidak takut untuk bersosialisasi lagi gitu loh. Paham nggak? Oh jangan-jangan contohnya lagi mana? Enggak, lanjut. Pasti ngaco wi. Rawa kok. Contohnya lagi ketika karena aku nggak ada yang aku bisa, nggak ada yang aku handal selain itu. Misalnya aja ketika aku bukannya handal ya, aku cukup bisa. Satu contoh lagi lah yang kita sama-sama alami ketika SMA. Barangkali kalau aku nggak bisa main gitar, teman-teman mungkin nggak bisa kenal aku. Aku bakal menang kelas. Dan aku ya gue lah ibaratnya bermain musik itu juga membangun apa ya, cara aku berinteraksi juga. Yang dulu aku selalu malu gue ngomong wae, aku males ngomong wae, aku kangelan, bahkan sampai sekarang itu juga sulit, tapi lebih sulit lagi ketika aku jarang punya teman gitulah. Tapi mungkin bener ya Mal San. Nek biyen si Hans mungkin jarang tampil di depan gitu, mungkin aku juga nggak akan mengenal Hans sebagai gitaris sih. Mungkin Hans sebagai sosok yang lain mungkin ya, kalau dulu kamu nggak terjun kan. Lagi perlu dikulik SDU. Lali ya. Tapi memang valid sih kalau yang bawa bilang tuh. Maksudnya ketika SMA pun apa ya, aku juga ngerasain kan, aduh orang tahun ya, wah bareng. Iya. Nah, ketika kita main musik itu tuh kayak ya itu juga jadi ice breaking kita buat teman-teman yang lain gitu loh, buat mencairkan suasana sama teman-teman. Ketika udah kelar ngobrol nyanyi-nyanyi, akhirnya ya wis bener-bener cair, kita mau ngomong dari hati ke hati, cowok ke cowok. tidak ada hambatan loh. Jadi ya valid banget sih yang dibilangin bahwa jadi memang aduin dulu memang apa ya, dari dulu kok aku ya baru kali ini sih ngerti, maksudku apa ya, mungkin tentang musik atau tentang seni itu memang punya wadah, punya apa ya, punya kesan tersendiri di dalam hidupmu loh. Sih. Oke. Tadi hasilnya curhatan dua sahabat ketemu lagi nih. Curhatan dua orang gitaris tadi. Aku malah lu sangar serius, aku malah lu sangar. Opo aku ki isone ndelok Tapi jujur ya teman-teman, jujur
Mungkin Akmal wis lali yo. Aku tahu DM kowe nang Facebook mal, kelingan ora? Apa sih kowe ngomong perasaanmu ya lo, menyatakan perasaanmu dengan gue. Oh iya. Kudu sing Salah ya. iki rahasiane dhewe. Dikat ya San, Aku kan- dikat San. Tahu Tidak dulu ada. tulung kowe kan. Kon ngajar aku gitar kelingan ora kowe? Ahli aku. Aku iki. Ahli aku sih. Iki mungkin diantara bertiga aku tok sing reso ngopo-ngopo, sumpah. Bisa Mulai. nyontek sapi sih. Mulai sih. Sumpah, Asik aku reso mulai. ngopo-ngopo. Wah, Gitar ora iso, nyanyi ra iso, ngedram apa meneh. Payah pokoknya. Eling fotomu nang Facebook imbian ngopo. Oh, iya, Ro kowe kan? Kowe nari San, kowe nari Ji. Dan kuwi aku bener-bener ra tau iso dibully aku. dari India teman-teman. Oh. Hans, ngomong-ngomong iki balik neh ya Ya. omongane ya. ya, Kowe kan mau nyebutke apa? Fruity Loops ya. iya. Nah, kowe apa sih sing bedake Fruity Loop karo apa mas jenenge? Adobe. Cubase. Adobe. Aku Nah, kowe. kalau sekarang makanya Cubase. Nah, apa kuwi bedane? Apa sing kowe luwih mendasari pengen memilih itu? Sebenarnya itu sama aja ya, cuma tiap orang duwe kebiasaan dan kenyamanan masing-masing tergantung orangnya. Kalau aku pribadi saiki lebih ke Cubase sih, karena bagiku lebih simple, lebih simple recordingnya karena basicnya di recording. Nah, kalau teman-teman yang awal memproduksi MIDI atau musik MIDI atau EDM itu menggunakan Fruity Loop itu sangat enak dari segi tampilan pun. Untuk menggambar MIDI itu enak sekali Fruity Loop itu. Tapi untuk recording masih lebih simpel Cubase. Nah, di Cubase pun sebenarnya bisa gambar-gambar seperti itu, pengaransemen seperti itu. Cuma kita harus nambah plugin. Nah, itu yang aku lakukan sekarang. Aransemen Cubase dengan plugin dengan kayak ibaratnya tambahan download lagi buat apa, misal ada yang download suara biola, download suara lagi agar bisa dimainkan di situ. Tapi kamu ngerti nggak, Hans? Ya, Aplikasi yang kamu pakai itu ada yang dipakai sama musisi dunia gitu nggak? Apa kamu ngerti nggak? Banyak. Iya. Yang sama kayak kamu banyak ya? banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke. Aku kebetulan Cubase itu aku Oh. pakai versi lama. Untuk Cubase 5 itu kalau nggak salah tahun 2009. Aku sempat lihat itu Ahmad Dhani ketika dia rejuvenate lagu apa itu, lihat kalau nggak salah. Dia tuh buka interface-nya itu untuk info buat teman-teman ya. Itu tadi namanya Fruity Loop Cubase, itu tadi namanya DAW, Digital Audio Station. Itu Aku pak. software untuk pengolah audio. Gaji, wow. Itu Wicaksono. Ahmad Dhani itu juga pakai Cubase dia. Kalau Mardial kok, Martial, malah Martial. kowe ngerti Mardial? Apa gue? Yo, DE kaya kowe juga produser musik. Oke. Skip aja ini dikat. Iya sih. Sama taring ngomong. Gawean kowe. FBI Hans, mungkin dari iki kowe ndelok Mardial. Wah, kuwi pas banget sih. DE apa ya? Sering buat ngaransemen ulang gitu loh, kayak misalnya apa namanya, ada lagu dangdut terus dibikin jazz atau lagu yang pop gitu terus dibikin kayak stylenya gothic atau stylenya EDM kayak gitu. Dan dia pun juga sempat waktu itu bikin apa, lo-fi gitu loh, Hans. Oh ya. Nah, lo-fi itu tapi dia bener-bener pakai organic sound. Maksudnya tuh organik tuh kayak misalnya DE nepok mejone, terus apa nepok ke apa sendok ke piring. Nah, jadi dari suara-suara itu dia combine dan bisa jadi lagu. Wih, keren ya. Keren loh ya. Keren Wak. Eksperimental ya. Bener. Bener banget itu, keren-keren ya. Eksperimental dia nih. Kalau di Jogja itu tak kasih satu referensi ya. Yes. Yang main seperti itu sebenarnya di teater pun itu sangat banyak dipakai ketika gawe apa kayak sini. Gawe suara udan itu kita pakai kresek. Ya. Oh, Iya. Terus untuk membuat apa efek suara apa gue sini ya, langkah kaki
sama kayak daun diginiin. Nah, terus kalau untuk yang musik eksperimental itu udah ada dari orang teater garasi. Nah, orang teater garasi ini musiknya tuh oke loh. Kalau teman-teman pernah denger Melancholic Beats, Oh, tahu. Oh, pernah dengar sih. Urgoran Prasad itu dia dari Tahu, teater Urgoran. garasi. Dari teater garasi. Terus untuk yang eksperimental, untuk yang alat-alat musik yang itu yang dari entah dari alat-alat apalah, dari tong sampah ini ada namanya moong. Nanti Oh, teman-teman coba cari. Itu Raja Kire, cari aja Raja Kire. itu teater-teater univ apa dia memang umum sih atau independen gitu? Dia sebenarnya lebih ke musik eksperimental, tapi dia berkutat di suatu komunitas teater, itu teater garasi namanya, itu di Kasihan itu. Oh, berarti dia bukan dari univ, bukan dari mana, teman, dia memang bikin sendiri ya? Iya, Teater garasi. teater garasi. Oke. Nah, ngomong-ngomong yang ngomongin musik ya toh. Nah, umumnya kan namanya orang tuh kok kemudian punya ketertarikan atas sesuatu tuh kan ada triggernya. Entah dari bapaknya lah yang gitar, terus anaknya ikut-ikutan main gitar gitu kan, atau lihat seseorang di TV terus wah keren, aku jadi kui gitu kan. Akhirnya kita melakukan belajar hal yang dia lakukan untuk supaya kita sama dengan dia gitu. Nah, Mas Hans sendiri kok dulu punya ketertarikan di dunia musik tuh gara-gara apa, Mas? Apakah dari keturunan keluarga, pemusik juga, atau lihat siapa gitu? Kalau dari keluarga sih tak runtutin itu kayaknya belum ada. Tapi aku belajar gitar itu dari bapak kandungku. Itu kebetulan dulu dia tuh ngamen. Dan ketika kecil itu bapak ini sering dengerin itu Beatles, Genesis, kalau tahu Genesis. Metallica bareng Rawo. Enggak. Queen. Genesis, Queen, terus The Police kalau tahu. Terus kalau Indonesia paling Dewa 19, Jamrud, itu melekat itu sampai sekarang itu di otakku itu masih sangat melekat. Jadi kalau dengerin itu tuh ya wis kayak bernostalgia, otomatis itu juga membawa pengaruh musikku sampai sekarang sih. Itu dari orang tua. Bapak itu dulu sering itu nyetel lagu itu di kaset. Nah, kalau kemudian sampai pakai instrumen gitar gara-gara apa wi? Instrumen gitar aku SMP mergo tonggoku iso dolanan gitar. Oh, terus pengen. Tonggoku iso dolanan gitar terus. Apik banget dolanan gitar, kurang ajar. Aku main ra iso terus kebetulan juga di perumahanku itu ada 3 bapak-bapak itu yang sering gitaran di depan rumah. Itu tuh Kayak di PPP kok. Bapak kan mainnya klasikan. Oh, malah klasikan ya. Sangar. Kiri. Tadi udah klasik musik klasik sih. Ya ada 2 tetanggaku bapak-bapak, terus ya karo bapakku, bapak kandungku gitu. Nah, itu bertiga itu mereka sering banget main lagunya Ebit karo Iwan Fals. Kalau di suara 1-2 wah hetar sampai tenan iki. Nah, semenjak gue ya aku sih ajar-ajar gitar karo tonggoku awalnya, terus karo bapakku karena aku mbiyen mau nyileh. Terus habis itu ya aku dibeliin gitar 80.000 itu aku ingat. Itu Osmond merek. Wi mesti sih senar karo frate jare aduh banget. Wah, toh banget iki Mas. Mangap. Gue SMP menah ya. Duh. Tangannya loro, Bos. Parai lecet. Ya dari situ sih, terus SMP iki ya kuwi Dewa 19 karo Jerok ketika itu karo laruku. Bahasan SMA aku ketemu kanca-kanca kayak Fandi, terus Odi, Akmal, barang iki aku semakin semangat karena duwe kanca sing kayak wah asik iki akeh kono kancane, dadi
Frekuensi ya. Wak. Hari kita tambah semangat lho. Kuwi Akmal iki salah satu inspirasiku lho. Wih, siap. Dari tenan, Wah, dari tenan. Berarti, Ya. kowe berarti untuk menimbulkan rasa untuk bermusik kuwi dari faktor internal dan eksternal langsung ya. Campur neng kowe. Iya. Barangkali Iya seperti itu bisa. Karena dari bapak kandung terus dari tetangga-tetanggamu gitu. Iya. Berarti memang kamu timbul itu karena paksaan atau memang dari anak kecil wah itu bagus gitu. Karena aku walaupun krungu wong-wong gitar apik tapi aku juga nggak tertarik untuk bisa main gitar sih, Wak. Berarti kowe memang dari dirimu sendiri interest ke situ ya. Mungkin sih. dan karena Tapi paksaan katanya nganu Ci, meh njaluk kon ngajari Akmal. Biyen Nah. SMA kuwi, Pak. SMA. Oh, berarti Akmal Bahasa itu basi. inspirator kok. Akmal itu Ora. inspirator jadi. asik bahasa basi. Akmal itu inspirasi guys. Jadi dulu si Mas Bowo tuh pernah bilang ke saya, kayak lusan, kayak ngerti Akmal ra kelas C, kayak iso solone Afterlife clean lah ngomong. Wah, ngapusi aku padahal ra tau. Asu, Ngeri tenan. Akmali kondang kok men. aja gawe-gawe aku ki Aku ki- Avenger ora ngerti yo. Aku ngomong Avenger dua Akmal. Aku dua Akmal sampai pas kuwi. Kuwi ki Billy. Oh iya Billy. Kuwi ki Billy. Nah Akmal, aku pertama kali kagum karo Akmal. Nah, kebetulan kan aku SMP yang ngrungokke laruku karena Jerok. Ya jujur loh Mas. Terus Akmal juga kebetulan yang ngerti laruku ngono lho. Nah, Akmal ini main salah satu lagu favoritku ketika itu aku ra iso Niji ki kowe mbiyen wis iso man. Padahal aku ngulik kuwi angel banget kuwi Akmal iki wis iso. Itu satu lagu judulnya Niji itu versi akustik. Jadi kayak gawane kok gitar klasik kan lho dibikin versi gitar klasikal. Itu waktu itu Akmal bisa memainkannya. Aku ngecet soalnya Wak. Padahal Ngecet aku Wak. ngulik kuwi iki banget banget. Kuwi wong luar biasa iki sing Akmal iki. Astagfirullahaladzim. Aku inget sih Akmal ini Wak. anak ajaib. Bener ah, Wak kira Joshua. Nah, aku ora beres tapi aku jujur iki. Aku main ngomong nih. Monggo. Ya ngomong tuh. Pas nek bawa kan kagum karo Akmal ya jere ya. Iya enggak? Nah, aku ben pas ngerti Akmal ki ngene iki, Pak. Wah, bajilake Akmal kok nggowo yangku kan ngono kuwi. Tak delok tak parani Goblok. Oh. Ingat wae Sam, sumpah. Gawe perpisahan loh di Mas Haji ya. lah waduh ya Pak, bentuk-bentukane iki solas-solas ya. Wis tak arep tak antemi. Oh, jebul Rasa balik. bedo, Pak. Rasa balik Jogja ya. Siap. Berubah. Ngaco gitu. Nah tapi kita kembali ke yang tadi. Berarti kan Mas Hans ini awalnya raiso main gitar terus karena delok sekitarnya do main terus punya rasa keinginan untuk nyoba bermain gitu ya. Nah Nek, menurutmu pribadi nih, kadang kan ada orang yang apa ya, dia cukup skeptis gitu bahwa aku tuh kayaknya emang nggak bakat deh main musik gitu. Misalnya dia nyoba alat musik satu aja terus dia udah ngerasa nggak bisa, terus dia nyerah atau dia merasa tidak berbakat gitu. Tapi Nek, menurutmu sendiri gitu, apakah ibaratnya apakah orang yang terjun di dunia musik tuh harus udah given dia berbakat musik, atau sebenarnya orang-orang biasa tuh juga dia bisa-bisa aja gitu asal dia mau belajar gitu? Aku lebih sing aku mengesampingkan bakat sih. Sampaikan bakat. Anggere wong Kerja keras berarti ya. anggere wong belum latihan iki aku yakin bisa. Karena juga aku kuliah ini juga ke band itu kebetulan itu basisku iki konco kelasku juga. Dia iki apa ya rek tak ajak. Ayo nganu gitaran semua aku kira iso bla 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 bla. Dari awalnya sing dhek bener-bener iso dan dhek enggak pernah ngemusik sebelumnya. Saiki dadi cukup bandel dan aku
nek kalian progresnya iki wah Kaget. luar biasa iki Bang. Heeh. Dari dia dulu udah rekaman juga ya, main metronom itu sama sekali nggak paham. Akhirnya dia saiki sudah berdapat dengan metronom juga. Dan kalau contoh di luar mungkin teman-teman pernah dengar itu band punk Sex Pistol, pernah dengar? Sex Pistol bro. Itu Sid Vicious itu dia itu sebenarnya nggak bisa main alat musik dulu. Waktu album pertama itu dia itu take-nya itu take bass gitarnya itu dia itu orang lain yang nge-take it. Tapi justru malah dia yang jadi simbol musik punk sekarang. Woi. Benar ya. Masih ada harapan sih. Tapi menurutmu Hans, ketika seseorang itu punya privilege dalam artian mungkin dia punya turunan atau dari background musik, menurutmu ya nggak sih? Maksudku dia ketika ketika dia mentokkan skill musiknya itu bakal tetap beda gitu loh sama orang yang mungkin dari background yang biasa-biasa aja gitu loh. Menurutmu ya Hans? Ya itu kadang emang sih nggak bisa dipungkiri sih. Aku mengesampingkan bakat tadi juga bukan berarti aku tidak percaya bakat, justru aku juga percaya dengan bakat. Soalnya ya ngomong semua perlu latihan akeh-akeh. Ya itu Nggak perlu latihan banyak-banyak, dia tuh cepet banget lancar. Ini ngono kae. Ibaratnya apa ya? Nek misal neng dunia bal-balan katakanlah persepsi orang tentang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ngono kae. Bakat karo wis kae. Oh, simpel banget sih jane waktu SMA itu ono sik main gitar. Melu ge lho kaya misalnya aku main terus wong kuwi main dan aku wis ngapalke chord-e dan dia pun dengan mudahnya langsung hafal lho chord-e, langsung iso ngikutin lho chord-e. Ya dan gue wonge bawa ngono lho. Apik banget sumpah Bimo. Berarti Apik banget musisi Bimo. lokal kiblate Hans Akmal berarti ya. Akmal tadi. Akmal topping. Siapa Wak? Kiblatmu? Dewa. Apa ya? Aku ki jane selalu bingung takon kiblat ya. Tapi untuk saat ini sih Kiblatnya Ka'bah aku tuh. kagum karo Ahmad Dhani aku. Oh. Iya sih memang apik Ahmad Dhani. Nah, ini aku kemarin tuh juga sempat ada perdebatan terkait dengan Ahmad Dhani. Jadi kan sempat ada yang bilang gue teori konspirasi sih Ahmad Dhani ki ketuker karo wong sing Australia, gue tahu krungu. Bro, Bukan orang tahu krungu aku. Oh, iya. Jadi intinya kan Ahmad Dhani yang dulu dan sekarang ini kayak beda banget gitu loh. Maksudnya dari segi produktivitas untuk bikin lagu dan kualitas musiknya pun beda banget gitu loh. Nah, sampai ada yang bilang tuh teori konspirasinya dia tuh ketukar sama seseorang yang mirip Ahmad Dhani ketika di Australia. Jadi ketika balik itu, Ahmad Dhani udah bener-bener beda. Yang mana mungkin sekarang jadi banyak skandal, tiba-tiba ikut politik dan segala macem gitu kan. Padahal beda banget gitu. Dulu kan kayak buat lagu, producing dan segala macam apik banget gitu loh. Nah tapi ada juga yang bilang, nek kuwi koncoku dhewe sih. Dia bilang, kuwi konspirasi tenan pokok sih mal gitu kan. Nah terus aku tanya, lah kenapa dia bisa si Ahmad Dhani bisa beda banget dari segi kualitasnya. Terus dia jawab, ya itulah musik, dia bilang gitu. Musik itu maksudnya nggak selamanya seseorang itu bakal bisa menjaga kreativitasnya gitu loh, konsistensi dalam kreativitasnya. Jadi ketika mungkin lifestyle-nya dia udah berubah, ketika dia mungkin terpengaruh sama lingkungan, apa mungkin dia mungkin tidak terlalu fokus dengan musik sehingga akhirnya jadi berbeda kualitasnya. Lah menurutmu piye Wak? Kan kowe mungkin sebagai orang yang tadi kamu bilang udah dari lama udah ada concern lah dalam ke Ahmad Dhani, ke Dewa 19. Piye ngaranmu Wak? Menurutku Ahmad Dhani masih sama. Dia masih jenius. Aku ngomong ke musikalitasnya ya. Karena dia
kalau kita ngikuti dari awal album Dewa 19 tahun 92 itu sampai sekarang yang terbaru dia ngeluarin Rejuvenate. Kui perbedaan musiknya ini sangat terasa. Ya emang nah aku akui dia sedikit anjlok ketika tahun 2000 pira sing aku rada mangkal Rahmadani kok musiknya kayak ngene iki sekitar tahun 2009 Mulan Jamila 10 ya. Bukan Mulan Jamila aku masih seneng gitu. Oh masih seneng. Lagi rocker ke bulan Jamila. Iya. Oh, itu asal aku pas zamane neng aku kayak sik rada ngono. Oh, iya. Amat tadi ya. Tapi ketika diulik kembali, semakin kesini tuh dia semakin eksperimental. Awalnya dia rada jazz. Kalau ngamati tahun 92 itu dia mainnya cukup jazz dengan bandnya. Entah itu karena pengaruh kanca-kancane atau piye. Kayak lagu kangen, terus Mahameru dan lain-lain. Kuwi aura jazz isi rada kental. Aura Toto sih mungkin. Band Toto. Terus ketika katakanlah era Ariel langsung kelar ya, masuk ke eranya nganu Once. Nah itu kedewasaan musiknya semakin bertambah. Wis masuk pengaruh Queen. Pengaruh dia dari dulu terpengaruh Queen sih, tapi dia mulai gila-gilaan di situ. Terus dia masukin sajak-sajaknya juga lebih gila dari sebelumnya. Dia ngelebokke Khalil Gibran juga, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Ini semakin gila. Orkestranya pun semakin oke. Lalu masuk kita loncat agak jauh album Laskar Cinta. Nah, di situ dia eksperimental dengan nganu rock. Dia mulai rada ngerok. Aransemennya sing orkestra agak dikurangi dan dia lebih cenderung rock kalau teman-teman dengerin. Album 2006 itu Laskar Cinta itu contohnya nganu. Semakin terdepannya apa ya sing Yamaha lho. Wah, gue apik banget sih. Ya, gue. Kirana itu ya, itu Kirana. Itu Kirana itu album awal itu masih lembut kan itu. Nah, Oh iya ding. nah itu terus pada puncaknya salah satu lagu yang luar biasa itu apa kayak judulnya ya? Cintaku ini bukan cinta manusia biasa. Itu keren banget itu menurutku. Nah, jadi misal diulik lebih jauh misalnya lagu Kangen, terus lagu Roman Picisan, terus lagu Laskar Cinta lah misalnya. Tapi kan pengalaman musiknya itu sudah berbeda sekali. Dia berubah tapi dia tetap menjaga kualitasnya, tetap elegan. Oke, setelah itu dia masuk rock, masuk triad. Ya. Triad itu menurutku tuh juga unik. Orang-orang mungkin ya menilai wah Melayu, iki. Tapi bagiku rasanya ini kental banget sebenarnya di triad itu. Rasanya Ahmad Dhani ini khasnya Ahmad Dhani itu muncul di situ rock-rockannya. Lalu yang sekarang dia main synthesizer. Dia lebih ke elektronik sekarang. Apa dia sekarang bikin album baru, Hans? Iya, dia saiki lagi mempersiapkan Rejuvenate. Rejuvenate itu dia mendaur ulang lagu yang lama dengan aransemen baru. Itu dengan Firza, vokalis yang baru. Jadi tetap dia ada ada waktu ketika dia memang tidak kurang produktif kali ya di tahun-tahun 2010 sampai ya katakanlah sampai 2019 ini mungkin. Iya, benar sekali. Ya gue zaman-zaman DE gue lah. Iya. Berarti bisa sih jane. Berarti jane ya dia tuh benar-benar ngeksplor banyak genre ya. Maksudnya dari album ke album tuh dia nyoba genre baru gitu loh. Iya benar. Dia mencoba genre baru dengan tidak mengurangi ciri khasnya itu loh. Bisa nggak? Ciri khas Ahmad Dhani apa Hans? Sip. Apa ya? Menurutmu paling kentara? Kuncinya ini progresinya ini rada aneh.
Jangan Ya. pakai progresi yang wajar. Yes. Gue sih, dan entahlah magic bagi gua Ahmad Dhani. Itu dia kalau kamu lihat Hans, progresifnya dia itu terinfluence apa dia kayak memang ya itu benar-benar stylenya dia gitu, benar-benar signature-nya dia gitu. Apa dia ada influence dari mana yang mirip sama dia? Kalau influence mungkin aku ngano ya dari sepengamatan Gunggi di album-album awal sih. Itu dia Toto dan Queen banget. Tapi semakin kesini dia semakin semakin ketoro, semakin terlihat jelas karakternya dari kayak gitu. Katakanlah ketukan drum yang dia bikin, terus sound yang dia bikin, kentara banget. Gue ngerungokno suara kan wis apa ketukan drum, ketukan drumnya Dewa. Signature rata-rata hampir mirip. Dan itu nggak biasa ya. Ya bagiku nggak biasa. Oh mas. Oh, lagi ngerti maksudku. Aku belum pernah kayak mengulik lebih dalam gitu loh dengan Dewa 19. Cuman memang ya setuju sih saya diomongin Hans bahwa dia punya progresif atau punya harmoni itu loh. Kayak mungkin secara chord simple gitu kan. Cuman untuk bridging chord dari chord itu memang beda sih. Magical banget sih. Dan itu kan benar ajaibnya itu kita dengerin lagunya itu enak. Ketika kita nyoba gitaran, angel digoleki cah. Angel. Iya. Cuman nek chord dasarnya gampang ya kan. Cuman kalau misalnya kita mau istilahnya yang mempercantik, katakanlah chord dasari RGB tapi sebenarnya lebih dari itu gitu loh. Nah, saya angel ya. Ya gue apalagi salah satu aku seneng juga liriknya dia tuh bagus-bagus. Iya. Liriknya berkelas, musiknya berkelas. Gabung, Bangun banget menurutku. Masterclass ya Ahmad Dhani pokoknya. Masterclass sih bagiku. Satu lagu yang bagiku liriknya keren itu apa? Judulnya Satu apa ya? Oh, sing kontroversial kan? Kurang kemarin. Oh ya Sempat itu. kontroversial gak sih? Oh, itu sempat kontroversial tapi setelah aku baca liriknya tuh aslinya keren banget loh. Iyalah, semuanya keren Pak. Maksudnya itu kayaknya cukup liriknya tuh multidimensional gitu loh. Iya. Mungkin orang-orang biasa cuman itu mungkin kayak kita ngelihat kayaknya itu lagu cuman cerita tentang hubungan percintaan antara manusia gitu. Tapi aslinya dikulik lebih dalam kayaknya lebih dari itu ya gitu. Dari itu. Iya. Apalagi di video klipnya itu kan juga menarik San. Iya, video klipnya rada streng sih tapi menarik juga. Itu kan sufi banget itu. Ono sih Dia nari-nari itu ya. tarian sufi. Wih Jalaluddin Rumi ini mah tuh wih. Iya. Pinter ya. Keren lah. Tapi sebenarnya harus ketika dia bikin album tuh memang yang mendominasi dalam pembuatan musik itu yang ngompos dan segala macam tuh memang dia sendiri ya. Wah, untuk keseluruhan aku tidak berani bilang, tapi aku lihat dari interview sih memang kebanyakan Dhani sih. Andra juga nulis. Andra sama Erwin tuh nulis, tapi aku lupa apa. Oh, maksudnya Erwin Gutawa. Erwin Prasetya almarhum basis yang dulu. Oh, Once itu juga nulis. Jadi sebenarnya nggak semuanya, mungkin Dhani lebih dominan. Ya personilannya juga tetap ada yang nulis. Once itu lagu cemburu tuh misalnya. Ingin ku bunuh pacarmu. Itu Once liriknya. Kalau neng itu gimana, Wak? Itu aku yang dulu tuh nggak paham sama Dhani itu. Itu beli enggak sih lagunya? Lagu yang beli dari Indonesian Idol kan?
Iya, Oh, iya. lah. Oh, sih. Iya bener. Iya kan. Ya mungkin dari kui bantu apa selera humore Ahmad Dhani mungkin. Ahmad Dhani. Barangkali. Iya. Bisa wes sih. Bener. Tapi Hans, ngomong-ngomong, kan tadi kamu udah bilang tuh yang Ahmad Dhani kan ada jeda lama kan antara dia produktif, agak rehat, terus produktif lagi kan. Nah, menurutmu ini musik atau seni ini bisa jangka lama nggak sih? Atau dia mut-mutan naik turun? Ini dalam artian apa nih jangka lamanya nih? Peluangnya tuh kayak selera orang kan pasti berubah-ubah kan tiap zaman. Iya. Nah ini gimana? Menggairahkan nggak sih menurut industri bahwa- musik berarti Ci maksudnya. Betul Mal. Oh, industri musik. Kan banyak orang kalau yang udah nggak berinovasi kan kalah saing sama juniornya. Hmm. Nah gitu gimana menurutmu, apakah sebagai misal kamu kan seniman harus selalu berinovasi apa gimana, atau kita ngikutin ya ku A nanti sampai 50 ton lagi A gitu, apa gimana? Kalau aku secara egois, aku bakal ngomong karena aku pencinta musik rock, ya iki industri ini nggak begitu sehat, nggak begitu baik. Tapi nek Rock ya. nek misal loh bagiku sebagai aku loh. Tapi nah aku melihat dari sisi lain ya wes biarkan. Wong arep main dangdut kono, wong arep main pop kono, asal mereka jadi diri sendiri. Gue ya wes musik itu akan hidup dengan sendirinya. Ketika orang justru itu akan menyaring kualitas menurutku. Ketika di katakanlah sekarang musik TikTok yang lagi banyak, musik pop yang lagi banyak. Nanti misal mereka yang jazz, mereka yang tetap aku harap tetap jazz wae walaupun mereka ngene iki. Itu justru yang menarik itu di situ. Itu nanti kualitas akan muncul dengan sendirinya karena mereka itu tidak mengikuti arus. Nah, misal kalian mengikuti arus kabeh, kuwi melu-melu kabeh, kuwi tidak ada yang total karena hanya sekedar ikut-ikut. Justru menengkur apa-apa. Pada akhirnya aku seperti itu. Karena saiki selera orang emang nggak bisa dipaksakan. Iya. Tapi nek kowe ndelok saiki nek industri musik saiki ki gimana? Maksudku apakah kamu melihat ada satu kemajuan yang sangat berarti ya katakanlah dalam 1 tahun terakhir itu ya, atau mungkin kowe melihat yo stuck wae, lu stuck entah ke lagu-lagu atau genre-genre tertentu gitu, atau piye? Ndelok. Nek bagiku pertumbuhannya sangat pesat, tapi turunnya juga sangat pesat. Jadi pergantian genre dan pergantian tren kui sekarang semakin sulit, semakin cepat karena yo saiki kan wae digital. Orang-orang buka apa ke YouTube. Orang-orang mau produksi sekarang tinggal masukin YouTube, tinggal masukin Spotify, membayar 100.000 udah dapat label. Nah, orang-orang jadi lebih mudah memproduksi, orang-orang jadi lebih mudah naik. Tapi dengan orang-orang jadi lebih mudah naik, orang-orang itu kalah dengan orang-orang yang naik yang lainnya, jadi mudah turun juga. Nah, justru perkembangan musik ini sangat pesat secara utuh ya. Tapi yang sulit ini adalah mempertahankan gue, mempertahankan apa ya, eksistensi ini. Katakan zaman dulu itu ada satu band yang misal satu album tuh bahkan kita bisa hafal semua. Yang lain ya katakanlah Peter Pan. Ya kalau sekarang kan orang-orang mungkin hanya tahu 1 atau 2 lagu. Booming lalu tertutup dengan yang lainnya. Ya susah sih sebenarnya. Tapi jujur ya teman-teman, aku pribadi ya itu tuh lebih suka atau lebih hafal lirik lagu dulu tuh. Itu ada hubungannya nggak kok sama kualitas musik sekarang gitu mas? Liriknya atau penjiwaannya itu kurang apa gimana menurutmu? Kalau itu
liriknya lebih nyantol sama yang dulu maksudnya Iya, lebih. iya, bener. Itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, musik yang kita dengerin dulu itu lebih berkualitas, atau yang kedua, itu cuma efek dari nostalgia kita aja. Berarti untuk ke depan prospek bisnis musik tuh masih cerah ya, Wok ya? Ya bagiku tidak begitu cerah sih. Karena Iya sih. cerah untuk mereka yang mau konsisten. Nah itu benar. Oke, jadi mungkin apa ya? Katakanlah nek sekarang tuh mungkin lagi masanya itu loh, nek kita bikin apa wih, kayak kopi misalnya, kita naruh apa air terus dituang kopinya gitu kan, misalnya kayak kopi bubuk gitu. Nah mungkin sekarang tuh adalah masa dimana segalanya tuh sedang teraduk-aduk gitu loh. Dan mungkin nanti kita menunggu apa adanya pengendapan gitu loh, siapa sih yang nantinya bakal bertahan di dalam pusaran apa namanya pusaran informasi yang ini sangat besar sekali. Di YouTube banyak ada yang ngelok lagu anyar ya iso-iso wae tau akeh banget ngono lho. Banyak banget orang yang ya gue saiki ngerekam nganggo gitar atau upload kan tuh udah jadi lagu baru gitu. Dengerin orang banyak, orang pada suka langsung viral gitu. Tapi nggak tahu nanti apakah kamu bertahannya akan berapa lama. Wah, Berarti ada kemungkinan itu juga, maksudku kan tadi Aji bilang kok lagu dulu itu lebih apa ya, lebih gampang diingat selain faktor nostalgia atau mungkin karena kualitas lirik, ya mungkin juga karena ya arus globalisasi. Maksudku karena sekarang globalisasi, informasi cepat, noise-nya banyak banget tuh loh, cepet banget. iya. Hari ini kita dengerin apa, besok udah ada lagi yang viral, ada lagi yang baru gitu kan. Iya. Benar. Terus harapanmu apa, Mas Bowo, buat industri musik kedepannya? Harapanku di industri musik kedepannya aku harap sih ya tetaplah seperti ini, tidak apa-apa, tapi yang jelas semoga musisi-musisi yang terutama yang akan lahir atau yang sedang berproses saat ini membuat musik dengan jujur sih, dengan apa ibaratnya ya emang mereka pengennya gimana, karena segalanya yang jujur itu pasti akan lebih baik. Jujur di sini maksudnya bukan tidak mengikuti tren sih. Tidak mengikuti tren. Karena dengan kejujuran gue, kualitas itu dengan sendirinya akan terolah dan tidak goyah oleh yang lain. Natural berarti ya, Mas Bowo ya? Oh, aku natural, biarkan mengalir aja. Karena emang benar kata Iksan tadi, kita sekarang kalau bicara soal industri, kita masih mencari formula yang tepat. Kalau dulu kan berdasarkan penjualan album, kalau sekarang kita sedang mencari-cari itu, entah dengan streaming Spotify atau dari channel YouTube mereka masing-masing. Kita masih mencari formula itu sebenarnya di industri. Oke. Nah, ini kayaknya sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Ini jadi pertanyaan terakhir Wela. Pertanyaan yang selalu ada di Informal Podcast. Nek tadi udah ngomongin harapan buat industri musik. Sekarang ini kita ngomongin mimpi besarmu apa Mas Bowo? Yang benar-benar ingin kamu capai di masa depan, apa nih yang kamu impikan gitu? Yang aku impikan di masa depan. Apa ya? Aku paling sulit ditakoni dengan masa depan. Tapi impianku di masa depan ini aku iso tangi esuk buka lawang linggo nang teras Gitaran. ngopi karo ngudut tanpa ada beban. Kuwi tak mbuh piye acarane bangun kuwi. Oke. Bebas Keren ya, Mas banget. Bowo, intinya. Kui simpel tapi angel sih. Iya. Kuwi sakjane klise. Kuwi iki jane mung apa ya? Harapan lah ya. Mergo tujuanku ki ora jelas. Sing penting desa urip wae syukur ya.
Yang penting iso urip gue syukur. Yang penting hidup dan baik. Harapannya ya gue sih. Sing penting jujur, sing penting batinnya terpenuhi. Wih, Oke, mantap. oke. Terima kasih banyak Mas Hans Prabowo, Mas Bowo sudah berbagi banyak hal sama kita. Sudah hampir 1 jam, mungkin lebih. Kita ditemani Mas Bowo. Semoga lancar terus PRB mini projectnya dan Amin. semoga nantinya ini kita berempat juga mungkin teman-teman yang lain yang punya mimpi yang sama untuk pas tua tinggal buka lawang terus tengok-tengok ngopi delok kucing putu-putu melayu-layu kebahagiaan yang tiada tara gitu ya toh. Karo metati Manuel. Yo Iya, kita usah podcast sarung ya. Manue sapa mal? Oh, mancing-mancing gue. Oke, teman-teman semua terima kasih banyak atas bantuan Mas Hans. Thank you Mas banget Ham, ya. terima kasih. Ya, terima kasih juga informal project. Mungkin Hans bisa kamu share juga Hans, maksudku channel-channelmu ya mungkin channel YouTube atau yang tadi untuk recordingnya punyamu sendiri biar juga teman-teman kalau misalnya pengen tahu tentang Hans, pengen belajar tentang recording ya kan, bisa di mana tuh? Oh ya, kalau untuk teman-teman yang pengen main ke kamar kecil ini, kamar silaturahmi untuk mau rekaman, mau sharing-sharing itu juga itu di Instagram ada @prb.miniproject. PRB apa? PRB.mini record, sorry. Mini Record, record. oke. RP dan ini record. Recordnya pakai record gitu kan? Record pakai S. Oke. Terus kalau untuk yang YouTube itu karya-karya Panu pribadi itu ya ono cover barang sih siji. Nah, itu di Hans Prabowo, cari aja Hans Prabowo di YouTube. Itu sih. Oke. Dan kalau mau menyumbang dana @informal project. Formal project. Ini pokoknya ini jos banget ini. Kudu Ya, kolaborasi pokoknya, Pak. Oke, thank you so much teman-teman semua. Bye bye.